Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Maulatur Rahman dari kelas 6B mata kuliah Data Mining. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu data mining. Saya mengutip dari buku Herman Tafani yang berjudul Ethics and Technology. Beliau menyebutkan bahwa data mining atau penambangan data adalah pengumpulan informasi pribadi secara tidak langsung melalui analisis pola implisit yang dapat ditemukan dalam data. Kegiatan penambangan data dapat menghasilkan suatu klasifikasi atau kategori baru. Nah, jika dijabarkan lebih lanjut, data mining mempunyai beberapa fungsi dasar sebagai berikut. Yang pertama adalah prediction. Prediction atau fungsi prediksi merupakan salah satu fungsi dari data mining. Maksudnya yaitu data yang diproses nanti akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola tersebut dapat diketahui dari variabel-variabel yang ada pada data. Pola yang didapat bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Yang kedua ada description. Description atau fungsi deskripsi adalah untuk memahami lebih jauh tentang data yang akan diamati. Jadi dengan melakukan proses tersebut, diharap mampu mengetahui perilaku dari data tersebut, yang nantinya bisa digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Fungsi yang ketiga adalah klasifikasi. Maksud dari fungsi klasifikasi adalah yaitu data yang ada akan diproses, sehingga akan ditemukan fungsi atau model tertentu yang menggambar konsep dari suatu data. Model atau fungsi tersebut nantinya akan memisahkan tiap data menjadi kelompok-kelompok tertentu. Kelompok data tersebut nantinya bisa digunakan untuk meramalkan kecenderungan suatu data yang ada di masa depan. Pengelompokan atau pengklasifikasian data juga dapat memudahkan pemilik data saat mencari data yang dibutuhkan. Fungsi yang keempat, yaitu fungsi yang terakhir adalah fungsi asosiasi. Maksud dari fungsi asosiasi adalah penggunaannya adalah untuk menemukan kombinasi atau aturan asosiatif dari suatu data. Jadi data yang ada nantinya diproses sehingga akan menemukan informasi tentang hubungan variabel satu dengan yang lainnya. Contoh mudahnya yaitu analisis pembelian barang di minimarket. Semisal dari data pembelian yang diproses itu menghasilkan hubungan antara pembelian parfum dan body lotion. Jika besar kemungkinan pelanggan membeli parfum dan body lotion secara bersamaan, maka pihak minimarket bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk mengatur posisi penempatan parfum dan body lotion. Misalnya, menempatkan body lotion sebagai bonus pembelian sebuah parfum. Jadi dengan data mining ini, banyak pihak-pihak yang akan diuntungkan. Contohnya ya perusahaan, minimarket, perbankan, pemerintahan juga termasuk, dan yang lainnya. Karena dengan menggunakan data mining akan dihasilkan suatu kesimpulan besar yang nantinya akan berdampak kepada instansi-instansi tersebut. Berbicara tentang data mining tidak lepas dari kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan data mining. Yang pertama adalah kelebihan data mining, yaitu data mining dapat menangani data skala besar. Bisa dibayangkan data yang besar tersebut dapat disimpulkan menjadi satu kesimpulan yang akan menguntungkan atau berdampak kepada suatu instansi. Selanjutnya kelebihannya yaitu memungkinkan penerapan dalam masalah kompleks yang tidak dibatasi lagi oleh otak manusia. Karena otak manusia itu terbatas, maka dengan adanya data mining, data-data yang besar tersebut dapat diproses sedemikian rupa. Selanjutnya adalah kekurangan dari data mining itu sendiri. Jadi informasi yang didapat dari data mining ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa saja data-data tersebut digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan orang lain, mendiskriminasikan orang lain, atau yang semacam atau
kegiatan jahat lainnya. Selanjutnya adalah kekurangannya selanjutnya itu data mining itu tidak sepenuhnya akurat. Jadi dari data yang banyak tersebut dan menghasilkan satu kesimpulan tersebut itu tidak sepenuhnya akurat karena ya suatu algoritma pasti memiliki suatu kekurangan ya dan tidak 100% akurat. Nah, karena kekurangan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang serius jika suatu instansi tidak memikirkan atau mengambil keputusan yang tepat untuk menggunakan data mining tersebut. Jadi kesimpulannya adalah data mining adalah proses untuk menambang data yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan yang akan berdampak pada suatu perusahaan untuk mengambil suatu keputusan dari data tersebut. Sekian penjelasan data mining dari saya. Sebelumnya informasi di atas saya dapatkan dari buku Herman Tetavani yang berjudul Ethics and Technology dan dari web bootup.ai/blog/data mining. Jadi terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.